Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis Aldona Margareta, guru seni budaya SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tari. Apakah teman-teman di sini sudah pernah melihat pertunjukan tari? Apa saja sih yang kira-kira bisa dilihat dalam pertunjukan tari? Misalnya, ada kostum, pastinya, gerak manusia yang menarikan, ada tata iringan, tata panggung, tata lampu, dan banyak lagi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam gerak yang indah dan ritmis. Apakah teman-teman di sini tahu bahwasannya macam-macam tari itu banyak sekali? Tari itu bisa dibagi berbagai macam jenisnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tari berdasarkan masanya. Apa sih tari berdasarkan masanya itu? Jadi, tari berdasarkan masanya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, ada tari primitif. Yang kedua, ada tari tradisional. Dan yang ketiga, ada tari modern. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Tari primitif. Tari primitif adalah tari yang berkembang di lingkungan masyarakat primitif yang belum memiliki peradaban dan hidup di zaman prasejarah. Artinya di sana waktu itu belum adanya kerajaan, jadi belum mempunyai pemimpin yang formal. Berikut saya tayangkan contoh video tari primitif. Ciri-ciri tari primitif. 1. Memiliki gerak sederhana. 2. Gerak dominan pada kaki dan kepala. 3. Gerakan dominan melingkar. 4. Gerak imitatif. 5. Musik perkutif yang sederhana. 6. Bersifat magis dan sakral. 7. Gerakan diulang-ulang. 8. Rias sederhana berakulturasi dengan alam sekitar. Yang terakhir, atribut pakaian menggunakan bulu-buluan dan daun-daunan. Yang kedua, ada tari tradisional. Apa sih tari tradisional itu? Tari tradisional adalah sebuah tari yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu serta diwariskan secara turun-temurun, berpedoman luas dan berpijak pada adat istiadat setempat. Ada berbagai macam jenis tari tradisional. 1. Ada tari klasik. Tari klasik adalah tari yang diwariskan secara turun-temurun tetapi hanya ada di kalangan bangsawan dan berasal dari daerah keraton. Jenis tari tradisional yang kedua adalah tari kerakyatan. Tari kerakyatan adalah tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal. Hidup dan berkembang sejak zaman primitif dan diteruskan secara turun-temurun. Jenis tari tradisional yang ketiga ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari yang mengalami aransemen dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tari primitif, tari tradisional, nah kita sekarang bahas tari modern. Tari modern dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tari kontemporer, yang kedua ada tari modern sendiri, dan yang ketiga adalah tari latar. Yang pertama, tari kontemporer. Tari kontemporer itu adalah tari-tari yang memiliki tema kekinian. Jadi bisa diambil dari misalnya apa sih yang lagi booming sekarang, misalnya COVID. Oke, kita bikin gerakan tentang tema COVID-19 itu. Dan yang kedua ada tari modern.
Tari modern adalah tarian yang dibawa dari luar negeri dikembangkan di Indonesia. Misalnya ada hip hop, ada locking, banyak sekali. Dan yang terakhir ada tari latar. Tari latar ini adalah biasanya dipakai di, misalnya ada penyanyi, terus belakangnya kan ada penari. Nah, itu adalah tari latar. Oke. Berikut ini akan saya tayangkan video contoh-contoh dari tari modern. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. But I am on, yeah, 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 yeah. But I am on money. Selanjutnya kita akan bahas tentang tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Tari berdasarkan bentuk penyajiannya dibagi menjadi 3 macam. Ada tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, dan yang ketiga ada tari kelompok. Tari tunggal adalah tari yang menggambarkan tokoh atau seorang tokoh, dan namanya juga diambil dari tokoh tersebut atau julukan dari tokoh tersebut. Dilakukan atau ditarikan oleh seorang penari. Tari tunggal dibagi lagi menjadi 3 macam jenisnya. Ada tari tunggal tradisional, ada tari tunggal bersifat ritual, dan yang terakhir ada tari tunggal kreasi baru. Yang kedua, ada tari berpasangan. Tari berpasangan, isi gambarannya adalah tariannya mengisahkan tentang 2 orang tokoh. Dilakukan oleh 2 orang penari. Gerakannya berlainan satu sama lain, tetapi antara penari satu dan lainnya memiliki satu kesatuan. Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok menggambarkan atau mengungkapkan sekelompok yang jabatannya sama. Dilakukan oleh lebih dari seorang atau 2 orang penari dengan gerakan yang seragam. Tari ini biasanya dilakukan dengan 3, 5, 10, dan 15 kelompok kecil. Yang kelompok besar itu terdiri dari 15 orang atau bahkan ratusan. Biasanya juga disebut dengan tari kolosal. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang macam-macam tari. Di lain kesempatan, kita akan bahas tentang unsur pendukung tari, fungsi tari, dan jenis-jenis gerak tari yang lainnya. Sebagai generasi muda, patutlah kita untuk melestarikan kesenian tradisional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya.